Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ananda semua. Bapak harapkan Ananda semua dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Kali ini kita berjumpa kembali dalam mata pelajaran pembiakan tanaman dengan materi penyiapan bahan tanam. Masih bersama Bapak Mustafa Kamal, Guru Pertanian SMKN 1 Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Ananda semuanya, kompetensi dasar pada mata pelajaran ini adalah Ananda semua nantinya diharapkan dapat menganalisis penyiapan bahan tanam. Kemudian untuk keterampilannya, Anda semua diharapkan nanti dapat melaksanakan praktek penyiapan bahan tanam. Baik, Anda semuanya, jenis bahan tanam. Bahan tanam itu dapat berupa benih ataupun bibit. Benih adalah biji tanaman yang telah mengalami perlakuan sehingga dapat dijadikan sarana dalam memperbanyak tanaman. Bibit adalah bahan tanam yang berasal dari perbanyakan secara generatif ataupun perbanyakan secara vegetatif. Seputar buah dan biji sebagai bahan tanam. Buah pada umumnya merupakan organ tanaman, tempat menyimpan benih dan hasil fotosintesis, atau buah adalah tempat tersimpannya biji dan hasil fotosintesis. Nah, biji adalah calon benih yang pada umumnya berada di dalam buah. Biji yang memenuhi kriteria tertentu dapat dijadikan benih. Misalnya, biji yang rusak, biji yang sakit tidak bisa kita jadikan benih. Sedangkan biji yang unggul, yang sehat dan bentuknya bagus dapat kita jadikan sebagai benih. Benih tanaman yang ditumbuhkan pada media semai yang mengandung air akan tumbuh dan berkembang menjadi bibit. Pertumbuhan bibitnya akan sangat tergantung kepada cadangan makanan yang terdapat dalam benih. Cadangan makanan dalam benih adalah karbohidrat, lemak, dan protein. Benih yang ditumbuhkan pada media semai akan melakukan proses perkecambahan. Perkecambahan benih sangat dipengaruhi oleh viabilitas benih dan lingkungan yang cocok untuk pertumbuhan dan perkembangan bibit. Benih yang sedang berkecambah sangat peka terhadap penyakit tanaman dan gangguan fisik, sehingga selama prosesnya sangat memerlukan perlindungan. Perlindungan masa perkecambahan sebaiknya dilakukan dengan memasang pelindung berupa naungan dari plastik atau paranet. Biji atau benih. Biji terbagi dua, yaitu biji monokotil, di mana biji monokotil ini terdiri dari kulit biji, endosperm, kotiledon, dan embrio. Anda dapat melihat bentuknya pada gambar. Sedangkan biji dikotil terdiri dari kulit biji dan embrio, di mana di dalamnya terdapat dua kotiledon dan salon akar serta caun daun pertama. Perkecambahan biji atau benih. Perkecambahan biji atau benih merupakan proses pertumbuhan dan perkembangan embrio. Hasil perkecambahan ini adalah munculnya tumbuhan kecil dari dalam biji. Berdasarkan letak kotiledon pada saat perkecambahan, dikenal dua tipe perkecambahan, yaitu hipogel dan epigel. Tipe hipogel, pada perkecambahan ini terjadi pertumbuhan memanjang
dari epikotil yang menyebabkan plumula keluar menembus kulit biji dan muncul di atas tanah. Kotiledon tetap berada di dalam tanah. Contohnya kecambah jagung. Anda dapat perhatikan gambar pada layar. Sedangkan epigel, pada kecambahan ini hipoketil tumbuh memanjang. Akibatnya kotiledon dan plumula terdorong ke permukaan tanah, sehingga kotiledon berada di atas tanah. Contohnya pada kacang hijau. Berdasarkan daya kecambahnya, biji tanaman terbagi kepada biji rekalsitran, yaitu biji yang daya kecambahnya akan menurun jika disimpan terlalu lama atau bahkan tidak akan tumbuh jika dikeringkan. Contohnya adalah biji meranti, biji mahoni, biji nimba, biji mangga, biji durian, dan lain-lain. Kemudian biji ortodok, yaitu biji yang tetap berdaya kecambah tinggi walaupun sudah dikeringkan sampai kadar airnya hanya 5-10% dan disimpan dalam waktu yang lama, tentu dengan dikemas dengan baik dan selalu terjaga suhu, cahaya, dan kelembapannya. Contohnya adalah biji sayuran seperti cabai dan tomat, biji tanaman buah berumur pendek seperti semangka dan melon dan pepaya, serta biji tanaman kehutanan seperti jaki dan sengon. Teknik penyiapan bahan tanam dari biji atau benih. Pilih benih yang pertama adalah pilih benih bermutu dari varietas unggul. Benih yang bermutu dan baik itu harus memenuhi 3 kriteria, yaitu kriteria secara genetis, kriteria secara fisiologis, dan kriteria secara fisik. Adapun kriteria secara genetis yaitu benih harus berasal dari varietas unggul yang mempunyai sifat produksi tinggi, umur pendek, artinya cepat panen, cepat berbuah, respon terhadap pemupukan, tahan terhadap hama dan penyakit, dan beradaptasi baik pada berbagai lingkungan. Sedangkan kriteria fisiologis yaitu kemampuan daya hidupnya bagus, daya kecambahnya baik, dan kekuatan tubuhnya juga bagus. Sedangkan kriteria fisik yaitu ukurannya homogen, sama, merata, bernas, bersih, bebas hama dan penyakit, dan terkemas baik. Kemudian setelah itu lakukan seleksi benih dengan perendaman dalam air bersih. Benih yang terapung dibuang, yang tenggelam saja yang kita gunakan. Nah, untuk memastikan benih yang tenggelam itu benar-benar baik, dapat kita lakukan pengujian kembali dengan memasukkannya ke dalam air yang sudah diberi garam. Larutan garam yang digunakan adalah larutan garam yang apabila dimasukkan telur, maka telur akan terapung. Nah, benih yang baik untuk dijadikan benih adalah benih yang tenggelam dalam larutan garam tersebut. Kemudian selanjutnya, benih yang telah diuji dengan perendaman lalu direndam dengan air biasa selama 24 jam. Kemudian ditiriskan, atau lebih baik dilakukan untuk mencegah serangan penyakit adalah dengan merendam biji dengan larutan fungisida dan bakterisida. Contohnya adalah benlite atau DHATNE dengan dosis 2-3 gram per liternya. Bisa juga menggunakan larutan formalin 4% atau sublim 1%. Tentunya, berapa lama perendamannya, berapa dosisnya dapat dilihat pada aturan yang tertera pada label kemasan. Yang keempat, lakukan pemeraman 2-3 hari di tempat yang lembab hingga keluar calon tunas. Tips: sebaiknya setiap penanaman menggunakan benih baru. Apabila benih mahal dan sulit diperoleh, maka benih unggul yang sudah kita tanam dapat digunakan sampai beberapa kali turunannya.
Maksudnya apabila kita sudah punya bibit unggul, dia berbuah, bijinya dapat digunakan kembali untuk dijadikan benih. Nah, atau dapat juga kita menggunakan benih yang berasal dari toko. Tapi sebaiknya kita memilih benih yang memang kita tanam sendiri. Kenapa? Karena benih yang beli di toko kadang oleh penjualnya yang dijual adalah benih yang sudah mereka seleksi. Biasanya benih yang sudah mereka pilih yang baik itu digunakan untuk keperluan sendiri, sedangkan sisanya dijual kepada orang lain. Kemudian mutunya, kalau benih sendiri dapat dipertanggungjawabkan, kalau dari beli belum bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian pengangkutan yang dilakukan oleh para pembeli oleh pemilik toko kadang dapat merusak benih atau bibit sehingga dapat mendatangkan hama dan penyakit. Namun apabila kita beli benih pada toko yang terpercaya, kualitasnya tentu benih itu juga baik. Nah, kita masuk kepada perkecambahan biji. Perkecambahan dapat terjadi walaupun tanah atau media semai yang kita gunakan tidak mengandung unsur hara. Kenapa? Karena di dalam biji sudah mengandung cukup persediaan makanan untuk dapat tumbuh selama masa persemaian. Hanya saja apabila benihnya sudah berkecambah atau sudah keluar kotiledonnya, maka harus ditambahkan air dan beberapa unsur hara pada media tanamnya. Suhu yang paling optimal untuk perkecambahan biji adalah 15-38 derajat Celcius. Oksigen bebas sangat diperlukan untuk respirasi yang akan menghasilkan energi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman. Ketidaktersediaan oksigen akan memperlambat atau mencegah perkecambahan benih. Kemudian kelembapan media tanam yang berlebih atau terlalu banyak disiram dengan air akan menghambat proses perkecambahan. Kondisi ini pun akan mempertinggi kemungkinan benih akan terserang oleh organisme pengganggu tanaman berupa bakteri atau jamur yang dapat mengakibatkan benih jadi mati atau tumbuh tak normal. Karena benih harus mendapatkan jumlah air yang tepat untuk berkecambah. Kondisi kelebihan air akan menyebabkan oksigen keluar dari dalam sel dan benih tidak dapat berkecambah. Nah, baik Ananda, cukup sampai di sini dulu materi kita. Tugas Ananda adalah di rumah siapkan beberapa polybag kecil, kemudian tanam beberapa biji tanaman yang ada di sekitar Ananda semuanya, seperti biji semangka, biji pepaya, biji mangga, biji durian, biji kangkung. Lalu amati dan tentukan jenis bijinya, apakah termasuk kepada hypogel atau epigel. Ya, semakin banyak variasi atau semakin banyak biji tanaman yang Anda tanam, maka itu akan lebih baik. Baik, cukup sampai di sini. Bila ada kesalahan dari Bapak akan mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.